Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, sembuh, kuat, dan penuh dengan sejahtera yang melampaui akal buat saudara dan keluarga saudara. Hari ini kita akan kembali dalam Faith Bible Study kita. Saya memilih hari ini minum jahe. Ini gula merah saya tambah karena ini jahenya asik dari Sragen, jahe merah, cuman kurang manis. Jadi saya kasih gula, tapi gulanya gula aren, gula merah. Ya, waktu saya pilih gelas tadi, saya suka gelas-gelas itu ada tulisan-tulisannya. Dan saya memilih tulisannya ada kata faithful. Ya, faithful. Bukan fearful, tetapi faithful. Ya, fearful itu artinya penuh ketakutan. Tapi faithful itu artinya penuh dengan iman. Nah, itu yang kita sedang bahas dan pelajari. Hari ini kita akan belajar kembali dari kitab Yakobus. This is the gift of faith, the book of faith. Ya, Rasul Yakobus ini seorang rasul iman. Rasul iman, tapi memang berbeda. Dia rasul iman yang lain. Ya, dibanding Rasul Paulus, katakannya Rasul Paulus bangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, Petrus bayangannya menyembuhkan orang sakit. Tapi Yakobus ini agak berbeda. Jadi apostle of faith, dia rasul iman, tapi rasul iman yang lebih ke iman yang praktis. Iman yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, iman yang bicara tentang perbuatan, tindakan, iman yang otentik, bukan iman agamawi, bukan iman yang kosong, tapi iman yang otentik, yang ada buah-buah kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan bersama sebagai sebuah keluarga dan juga sebagai sebuah jemaat. Ini enak banget, saya dorong saudara bisa minum jahe, karena ini dalam musim corona sangat pas banget. Nah, hari ini kita akan belajar kembali dari Yakobus. Sekali lagi, kemarin kita sudah bahas satu topik tentang jangan menghakimi. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik lagi dari ayat yang sama, dari Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 dan 12. Di Alkitab saya, perikop ini judulnya, jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Janganlah kamu saling memfitnah. Ya. Nah, kemudian barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi topik kita dari ayat ini, Yakobus bicara tentang iman, aplikasinya ini menyangkut kepada attitude, menyangkut kepada sebuah karakter. Ya, dan salah satu karakter yang menjadi kunci hari-hari ini, khususnya di era post-truth, ya, orang-orang tidak mempercayai kebenaran ini penting banget kita kembali menggali kebenaran ini. Nah, saya ingin saudara baca, renungkan, dan camkan. Fitnah? Hoax? Yes or no? Dan saya yakin semua saudara pasti berkata fitnah no, hoax no. That's awesome. Dan seharusnya demikian buat kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita sedang hidup dalam sebuah era, sekali lagi bukan cuma era post denominasi,
Post-denominasi itu saya kira ini sekarang kita masuk post-denominasi nih. Di mana semua orang percaya ibadah di rumah-rumah sudah tidak pandang denominasi. Karena sekarang udah nggak bergantung pada pendeta, nggak bergantung pada khotbah. Sekarang setiap kepala keluarga jadi imam melayani keluarga di rumah. Post-denominasi, there's no denomination, artinya post-denominasi, orang tidak lagi fanatik denominasi. Kemudian apa lagi? Post-church. Post-church. Post-church artinya adalah ini, mentalitas kita udah nggak lagi terfokus kepada gereja sebagai sebuah gedung, tetapi mulai berpikir kepada nation, bangsa, a kingdom. Bahkan ini shifting yang terjadi dari pola pikir yang sempit gereja sebagai sebuah gedung, acara dan kegiatan, kepada pola pikir kingdom atau pola pikir kerajaan, di mana iman kita implementasikan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di dunia kerja, di politik, pendidikan, toko, bisnis, sosial, seni, budaya, semua kehidupan. Kemudian kita masuk lagi dalam sebuah era namanya post-religious. Post-religious. Kalau dalam 2 Timotius pasal yang ketiga diberitahu di sana bahwa akhir zaman kondisi manusia akan ada masa-masa yang sukar, dan salah satunya dalam masa yang sukar ini adalah orang tidak suka agama. Wow. Kenapa ya orang tidak suka agama? Jadi sebuah pertanyaan, generasi sekarang tidak suka agama. Kenapa? Apakah karena perang agama di mana-mana, dan ini perang terlama di dunia itu perang agama. Sampai hari ini masih berlangsung. Ya. Sampai hari ini masih berlangsung. Jadi kenapa orang nggak suka agama? Generasi yang 2 Timotius 3 katakan tidak suka agama. Apakah karena agama isinya penuh dengan kemunafikan, bahkan agama tidak bisa menjawab, tidak jadi jawaban buat persoalan bangsa, bahkan agama ini menjadi salah satu penyebab diskriminasi gender, bahkan hierarki agamawi. Apakah mungkin karena itu generasi muda tidak suka agama, tapi mereka suka Tuhan, suka sosial, mereka suka kemanusiaan, mereka suka solidaritas, toleransi. Ini semakin asik sebenarnya. Tapi ada sebuah era yang bahaya tadi dari post itu ada namanya post-truth. Nah, post-truth cirinya adalah ini. Tadi mereka post-truth itu ini yang mengerikan. Mereka menyebarkan fitnah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang kebohongan, seolah-olah itu kebenaran. Menyebarkan berita hoak, berita hoak tentang apa saja? Tentang seseorang, tentang sebuah negara, pemimpin, partai politik, gereja lain, pendeta lain, suami orang lain, istri orang lain. Ini dampaknya fitnah dan hoak ini, kalau pepatah katakan kan lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu, berita hoak itu. Nah, kata fitnah sendiri dalam ayat ini itu diambil pakai bahasa Yunani, namanya diabolos. Kata fitnah di sini. Wow, diabolos. Kata diabolos ini dipakai, gelar ini dipakai untuk iblis, diabolos ini. Ngerikan ya? Fitnah sejajar dengan iblis. Hoak sejajar dengan iblis. Diabolos. Karena jahat. Sifatnya fitnah itu jahat. Sumbernya dari roh yang jahat. Nah, ini yang kita harus betul-betul cermati hari-hari ini. Nah, dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, saya ingin kita lihat ini, karena ini sumbernya ada di sini. Dan kita harus penting banget gereja, kita pemimpin-pemimpin hari ini bukan menjadi tanpa kita sadari, kita menjadi agen menyebarkan fitnah, menyebarkan kebohongan. Karena goal tujuannya menyebarkan kebohongan di sini adalah untuk tadi pembunuhan karakter, merusak, mencelakakan orang, menghancurkan kredibilitas, reputasi orang dengan tadi menyebarkan, memberitakan hal-hal yang bohong, yang bukan fakta. Nah, ini mengerikan daripada tadi kemarin kita belajar tentang menghakimi. Nah, ayat yang ke-44 dikatakan demikian.
iblislah, nah kata iblis dalam pasal 8 Yohanes 8:44, iblislah ini pakai kata diabolos. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, Sebab di dalam dia, dalam iblis tadi tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Menarik banget. Dalam satu ayat ini berapa banyak kali kata dusta, kata tidak ada kebenaran. Jadi fitnah, hoak ini, saudaraku, ini ciri dari generasi post-truth. Mereka bukan cuma tidak percaya kebenaran itu mutlak. Ya, contoh, kebenaran mutlak adalah ini. Berzina, seks di luar nikah, itu dosa. Itu kebenaran kekal dan mutlak menurut firman Allah. Sampai kapanpun akan tetap seperti itu. Dan saya akan tetap percaya kebenaran itu. Sampai kapanpun saya akan bicara. Lesbian, homoseks, saya mempercayai menurut kebenaran firman itu dosa. Sampai kapanpun. Tapi kemudian ini generasi post-truth sudah mulai bergeser. Kalau saya berkata bahwa homoseks itu adalah dosa, mereka akan berpikir saya menyebarkan fitnah dan hoak. Tapi saya mempercayai firman. Fitnah, hoak, itu akarnya daripada diabolos, yaitu si iblis. Dialah bapak segala pendusta. Karena itu hati-hati. Karena ada orang yang menyebarkan hoak karena memang ketidakpengetahuannya. Ya, karena fanatik sebuah partai atau sebuah kelompok tertentu, gereja tertentu, jadi apapun yang diajarkan orang itu pasti benar dan tidak ada salahnya, begitu. Ya, jadi diberitakanlah, walaupun itu mungkin tidak akurat, tidak tepat secara teologi, ya tetap disebarkan tuh pengajaran-pengajaran yang mungkin tidak begitu tepat atau mungkin agak sedikit melenceng. Tapi ada orang yang menyebarkan hoak ini tadi, ya. Fitnah ini tadi, itu karena dibayar. Ada yang memang buzzer-buzzer di media sosial, itu yang mengerikan sekali. Nah ini, kalau menurut Menteri Menkominfo, dikatakan, ini dalam masa corona ini saja ada 554. Itu hoak tentang corona, kebohongan tentang corona. Yang terpapar di 1209 platform media sosial, Twitter, FB, YouTube, IG. Ya, dan 89 dari penyebar hoak ini tadi itu sudah menjadi tersangka karena menyebarkan kebohongan. Kita bersyukur sekali pemerintah kita buat undang-undang ETE ini. Untuk apa? Untuk tujuan ini. Saya merasa itu hikmat dari Tuhan. Karena kalau tidak, ini post-truth ini akan betul-betul ujung-ujungnya adalah kebohongan, ketidakbenaran tentang Tuhan, tentang orang lain. Itu akan menjadi membunuh dan menghancurkan. Kita akan saling membunuh kalau ini tidak ada undang-undang ini. Karena itu, kita sebagai orang percaya, kita harus sebarkan kebenaran, ucapkan kebenaran, percayai kebenaran, dan hidupi kebenaran. Bukan cuma sebagai teologi pengetahuan, tapi kebenaran sebagai pribadi. Karena Yesus berkata, I am the truth. Akulah kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang akan membebaskan saudara. Hikmat dari atas itu selalu ujungnya adalah kebenaran yang ditabur dalam damai sejahtera. Nah, ini kunci bagaimana kita bisa hidup harmonis, rukun, dan mempraktekkan iman kita. Karena iman yang benar harus berdasarkan kebenaran dan dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati saudara.